Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di malam kali ini saya lagi berada di rumah, kebetulan lagi pada anak lagi ngaji dan saya lagi sendiri mau coba bikin video di rumah ya teman-teman. Ini masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Banyak yang bertanya kepada saya, yang banyak yang masih pada sesak, rasa sensasi sempoyongan, oleng, dan mau mati pikirannya, takut mati ya teman-teman. Itu yang ada di pertanyaan di kolom komentar saya. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe video saya juga, saya doakan semoga panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masih sakit segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga selamat bergabung, dan jangan lupa juga dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Apabila teman-teman mensubscribe video saya, maka saya itu lebih berkembang lagi di video-video saya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman mencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke, kita lanjut di videonya. Dan di sini saya mau beritahu buat teman-teman, di sini saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama seperti teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik selama beberapa tahun lalu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh total. Oke, buat teman-teman, banyak yang bertanya di kolom komentar saya, tapi saya sudah balas dengan cara di ketik ya. Ini saya mau membahas saja masalah penyakit yang kebanyakan itu masih di dada, napas terasa kurang ngeplong dan sering oleng. Ada juga sering oleng, sempoyongan, dan rasa takut M-nya juga ada juga teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaannya kayak gitu ya. Waktu pengalaman saya itu yang sering dada panas, sesak, tidak plong, dan terasa terasa berat untuk menapas ya. Itu dulu saya juga sama kayak gitu, kayak teman-teman. Saya juga takut, saya juga dulu berpikir yang macam-macam, karena waktu itu saya juga belum tahu cara untuk mengobatinya dan bagaimana waktu itu teman-teman. Setelah saya tahu caranya, itu saya cara mengobatinya itu dengan alami, tidak memakai obat, tidak memakai herbal, cukup dengan air putih hangat. Caranya bagaimana? Cukup saya duduk rileks, santai sambil nyender, ambil napas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan, dan sambil minum air putih hangat 1 gelas. Saya dulu sampai 1 gelas gagang, minta air putih hangat, minum perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Memang tidak cepat ya teman-teman, tidak langsung sekaligus kayak obat itu, tapi perlahan-lahan alhamdulillah itu sangat membantu buat kita. Jadi napas kita udah plong, itu kan dikarenakan diakibatkan kenapa kita sesak, karena tidak ngeplong, dikarenakan itu pencernaan kita itu belum sembuh, belum membaik ya teman-teman. Dikarenakan gernya itu, katup esofagus yang ada di dada kita itu terbuka, dan asam lambungnya itu naik ke atas sampai ke kerongkongan kita, kadang-kadang sampai kayak tercekek lah di sini, dan dada kita terasa panas, kadang sampai nusuk ke belakang, napas kita tidak plong, terasa sesak dan terasa berat ya di dada gitu. Dulu saya pernah bukan pernah lagi, sering begitu waktu saya masih mengalami penyakit asam lambung. Ya, yang saya lakukan ya seperti tadi. Caranya cukup duduk santai, rileks, ambil napas pelan-pelan dari hidung, buang dari mulut, sambil minum air putih hangat sedikit-sedikit. Pikiran kita
tetap rileks, jangan memikirkan penyakit terus ya teman-teman. Itulah yang saya lakukan waktu itu, caranya untuk supaya kita tidak ngeplong, supaya tidak sesak dadanya biar ngeplong ya teman-teman. Itu dikarenakan karena gear kita itu naik ke atas dan menempel di dinding kerongkongan kita, jadi kita terasa napas kita tidak sesak. Dengan minum air putih hangat, jadi kita minum sedikit-sedikit biar yang gear yang menempel di dinding kerongkongan kita itu turun lagi ke bawah ke lambungnya. Itu yang saya lakukan selama saya pengobatan itu dengan cara alami. Dan kadang-kadang sering sekali kalau masih begitu, saya juga menggunakan latihan olahraga pernapasan diafragma ya teman-teman, dengan cara ambil napas dari hidung, kita tahan di perut 1 sampai 5, kita hitung, kita buang pelan-pelan. Itu 2 jam sekali lah, 2 jam sekali kita lakukan itu. Tapi jangan sering-sering. Kalau kita lakukan itu kadang-kadang suka sering pusing ya teman-teman, gak usah kaget. Tapi kalau udah pusing udah kita stop aja dulu. Itu yang saya lakukan waktu saya mengalami penyakit asam lambung, masalah napas tidak plong atau terasa berat ya teman-teman. Dan rasa oleng, pusing, sempoyongan itu juga, itu yang sering buat saya, paling saya takutin teman-teman. Itu yang saya paling kesel gitu ya teman-teman. Itu paling susah hilangnya itu, sampai lambung saya sudah agak membaik juga, sensasi sempoyongan itu masih ada di diri saya waktu itu. Karena paling lama itu yang saya paling takut jatuh, takut pingsan gitu, takut oleng namanya juga. Itu saya juga selalu hadir tiap hari kayak gitu teman-teman, waktu saya mengalaminya, waktu saya belum tahu cara menanganinya. Ternyata bagaimana cara menanganinya, cukup dengan santai aja, kita tetap jaga 3P nya sih teman-teman ya. Kita jaga pikiran kita jangan memikirkan masalah penyakit terus. Obatnya tetap dengan cara minum air putih hangat sih kayak gitu. Dan kalau sering pusing sempoyongan atau itu kan kita kekurangan gizi, kurangan gizi, energi, dan kurang mineral. Nah, tetap kita makan lagi. Kalau perut kita terasa kosong, kita makanin lagi aja teman-teman. Kalau belum enak, memang belum enak, kadang-kadang 2 jam sekali 2 suap 3 suap buat gizi kita lebih kuat lagi ya teman-teman. Kita makan lagi, minum lagi air putih, dan kita selingin dengan minum air putih hangat manis ya teman-teman. Itu biar glukosa kita itu stabil, nggak rendah, jadi kita nggak sempoyongan, nggak oleng kayak gitu. Dan kita tetap jaga pikiran kita jaga, jangan memikirkan yang negatif terus. Kita harus memikirkan yang positif, pikiran yang jernih, pikiran yang sehat teman-teman. Itu yang saya lakukan dengan cara minum air putih hangat manis kalau lagi lemes, biar glukosanya stabil, dan minum air putih, makan lagi biar kenyang. Kalau perut kita kenyang itu terisi gizinya, kita nggak bakalan sempoyongan atau oleng ya teman-teman. Kalau memangnya pusing, ada pusingnya, sempoyongan itu ada karena penegangan otot di leher kita. Kenapa? Karena kita sering berpikir keras, memikirkan masalah penyakit ini terus teman-teman, memikirkan penyakit kapan sembuhnya, kapan saya bisa sehat lagi, selalu kayak gitu. Itu penegangan otot yang ada di otot kepala belakang, jadi kita pusing. Saya juga dulu begitu, pusingnya lama, bisa 2-3 hari teman-teman. Mau minum obat warung juga takut lambungnya gitu. Caranya bagaimana? Saya tuh paling kalau lagi iseng, kadang-kadang saya kalau lagi teman-teman cocok dikerikin di belakang lehernya, kalau lagi pusing keliengan itu pakai balsem atau minyak gosok gitu, dikerikin pelan-pelan. Dan sering di pagi olahraga teman-teman. Makanya saya bilang itu jaga 3P nya itu, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya itu ya olahraga. Itu kita kalau setiap pagi olahraga, kita gerakin badan, itu kan mengendorkan otot-otot kita yang sedang tegang. Kita kendorin otot-otot kita biar rileks gitu, supaya nggak pada
tegang gitu teman-teman. Kalau kita kan selalu tiap hari memikirkan penyakit itu, otot kita tegang, makanya kita perlu olahraga setiap pagi supaya otot kita kendur lagi dan kita bisa fresh lagi gitu teman-teman. Dan habis olahraga juga kalau ada panas, kalau ada waktu ya berjemur, jangan lama-lama, 15 menit cukup berjemur buat ngendorin otot kita juga, buat imun kita, vitamin D-nya biar terbentuk lagi, biar kita sehat gitu ya teman-teman. Itu ya yang saya lakukan kalau saya lagi pusing keliengan itu, sering pagi-pagi itu saya langsung jalan gerak. Yang penting mau ada oleng sempoyongan saya paksain teman-teman. Itu memang susah, berat, karena ya gimana sih kalau semua mau jatuh kan ya pegangan pelan-pelan. Kadang-kadang saya suka sama anak saya juga jalan pagi, setiap pagi kalau saya lagi ada pusing, sekarang saya suka pegang anak saya sambil pegangan, takut jatuh. Ternyata kan nggak pernah jatuh, alhamdulillah saya jatuh nggak pernah jatuh dan nggak pernah pingsan di jalanan. Itu kan cuma perasaan kita karena kita selalu berpikirnya yang negatif terus. Makanya itu teman-teman, banyak makan, isi perut kita jangan sampai kosong, minum air putih hangat, dan kalau lagi lemes minum air putih hangat manis. Bawa jalan pagi, olahraga pagi, nggak usah lari lah, nggak usah angkat besi, nggak usah angkat berat, jalan aja puter di depan halaman. Udah kuat lagi keliling komplek, udah kuat lagi keliling CRT, udah kuat lagi keliling RW, kalau bisa udah bisa kuat lagi bawa motor jalan. Nanti pelan-pelan pasti bisa teman-teman kayak gitu. Saya juga dulu kayak gitu, naik motor juga dulu kalau jalan berangkat kerja masih sempoyongan, di rumah enak, begitu di jalanan ketiup angin rasa dingin langsung ada lagi keluar keringet dingin, takut lagi, takut jatuh lagi, takut begitu. Memang penyakit asam lambung yang saya rasakan juga memang begitu. Dan juga penyakit ini datangnya tiba-tiba ya teman-teman. Kadang-kadang sensasi itu sensasinya yang datang tiba-tiba. Kadang saya juga pernah mengalami kalau mau berangkat kerja tuh di rumah habis mandi, udah sarapan, udah minum, udah enak badan, tiba-tiba di jalan ada yang pikiran enggak ini langsung datang lagi, langsung lemes lagi, rasa pikiran lagi, takut lagi, dan takut jatuh lagi, takut dan begitu teman-teman. Itu karena cuman faktor pikiran, makanya kita harus menjaga pikiran kita. Kenapa saya harus bilang saya bilang itu kita harus jaga 3P. 3P itulah semua kegunaan 3P itu buat asam lambung. Jaga 3P pola makan. Makannya kita harus cukupin gizinya, makanan pantangan kita hindari dulu. Minumnya kita cukupin sehari 8 gelas. Paling sedikit lebih boleh. Paling dampak kebanyakan minum, sering kencing, itu aja teman-teman. Dan pola pikirnya juga kita harus jaga, pikiran kita jaga. Kita harus berpikiran hobi-hobi kita, pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang jernih, pikiran yang manfaat buat kita. Jangan memikirkan penyakit terus. Kalau kita memikirkan penyakit terus nggak bakalan sembuh, susah sembuhnya teman-teman. Dan pola hidupnya juga, itu pola hidup kita, tidurnya kita jaga. Kita tidur semalaman harus 8 jam. Misalnya tidur di malam jam 8, jam 4 pagi udah bangun, sholat subuh, terus olahraga. Kita itu paling sedikit 8 jam tidur teman-teman, biar pencernaan kita itu juga ikut istirahat. Jadi dia nggak capek, siang dia capek giling makanan, malam dia harus istirahat juga. Dan pola hidupnya itu kita olahraga teman-teman, kita tambah pagi olahraga untuk mengendorkan otot-otot kita yang pada tegang, gerak jalan, gerakin badan, tangan, kaki kita, kepala, leher, itu supaya otot-otot kita nggak pada tegang, jadi nggak bikin pusing keliengan. Dan sering berjemur juga di panas pagi ya teman-teman, 10 menit 15 menit itu cukup, karena untuk membentuk vitamin D yang ada di badan kita supaya imun kita lebih kuat lagi. Itu yang saya lakukan itu. Kenapa saya bilang 3P, jaga 3P, karena kita sangat membutuhkan 3P teman-teman. Kalau kita udah menjalani itu semua dengan benar,
pola semuanya itu apa benar pasti sembuh, saya yakin. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya udah menjalani itu semua. Ini saya yang udah sembuh dengan cara alami, dengan tidak memakai obat, tidak memakai herbal, cukup alami air putih, dan kita tetap menjalankan 3P-nya. Dan kita harus menjaga 3P-nya juga, makannya juga harus kita jaga, minumnya juga, makanan pantangan, minum pantangan kita jaga, tidurnya kita rutin, olahraganya setiap pagi, berjemurnya juga rutin, teman-teman pasti sembuh, saya yakin teman-teman. Karena itu saya yang alami. Kalau misalnya belum sembuh berarti teman-teman masih punya pikiran yang negatif, nggak positif. Kalau pikiran udah positif, saya yakin itu bisa sembuh teman-teman. Nah itu yang saya alami selama ini, selama saya mengalami penyakit asam garam anxiety psikosomatik yang 3 tahun yang lalu. Tapi selama setahun kesini saya alhamdulillah udah sembuh total, karena saya mengikuti mentor saya juga yang ada di Bandung, Pak Abdurrahman, dengan cara menjaga 3P dan tidak memakai obat, tidak memakai herbal, dengan alami bisa sembuh. Tapi alhamdulillah saya juga udah mengikuti dan menjalani beliau sampai sekarang. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Itu yang saya alami selama pengobatan asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Kita harus memahami teman-teman, kita harus pahami dulu, kita pelajari dulu, kita telaah dulu lebih dalam penyakit ini. Pasti ada kesembuhan buat kita teman-teman. Kalau kita udah tahu cara-caranya, udah tahu memahaminya, kita udah telaah lebih dalam lagi, kita caranya begini-begini, kayaknya begini, itu pasti teman-teman. Kita harus berpikir seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu. Ini udah ada yang dehem di belakang. Jadi videonya sekali lagi buat teman-teman yang lagi kurang sehat, ini sekedar sharing aja untuk menemani teman-teman ya. Ini buat sharing buat teman-teman, dan yang sedang menyakit, doa saya buat teman-teman, semoga yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan dan diberi kesehatan lagi seperti semula, dan bisa beraktivitas lagi seperti semula, dan bisa mencari rezeki lagi buat anak istrinya. Dan doa saya juga supaya lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, bisa bersharing lagi buat teman-teman. Dan saya akhiri video saya sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.